Yesus hidup? Menggenapi hukum Taurat itu. Kami tidak hidup lagi di dalam Taurat. Dari mana asal usulnya Kristen hidup di bawah hukum Taurat? Hukum Taurat itu untuk siapa? Nah, saya tidak bilang orang Kristen hidup dalam hukum Taurat. Terus apa hubungannya? Anda mengatakan dia sudah menggenapi. Apa hubungannya? Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya, terus apa hubungannya? Kalau sudah diselesaikan oleh Kristus. Nah, kalaupun tidak diselesaikan oleh Yesus. Kalaupun tidak diselesaikan oleh Yesus, apakah berlaku? Kamu tahu nggak hukum Taurat itu apa? Nggak, sekalipun misalnya Yesus tidak menyelesaikan hukum Taurat, itu berlaku nggak untuk Anda? Ya, pasti berlaku dong. La haula wala quwata illa billah. Hukum Taurat itu untuk Anda. Oke, saya tanya sama kamu. Emangnya hukum Taurat itu untuk Islam? Tidak ada Yesus mati untuk Islam, tidak ada. Nah, seandainya Yesus tidak turun ke dunia, mau ngapain turun ke dunia? Hukum Taurat itu berlaku untuk umat Islam? Ya. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Nggak ada hubungannya dengan luar Bani Israel. Kamu sudah mengakui ya, bahwasanya hukum Taurat adalah untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Yesus mati untuk hukum Taurat demi Kristen. Apa hubungannya? Nah, karena kami adalah bagian dari murid yang diperintahkan oleh muridnya untuk memberitakan kabar Injil kepada seluruh bangsa. Kami ada bagiannya itu. Jadi, saudara. Nah, Allahu Akbar. Mengenai hukum Taurat itu, ya kan? Iya. Hukum Taurat ada 10. Iya. Dan itu untuk keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesus tunduk tidak kepada aturan itu? Oh, kalau Yesus tidak tunduk, maka dia tidak akan disunat. Terus kenapa kalian tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Apa hubungannya Yesus menggenapi hukum Taurat dengan kalian? Kan tadi dalilnya jelas di dalam kitab saudara. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup dia dalam kitab Anda, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Ini Yesus berkata, bersabdalah Yesus, supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus harus diketahui oleh dunia. Yesus itu hidup sebagai hamba yang taat kepada Yod-Heh-Vaveh, menjalankan perintah Yod-Heh-Vaveh. Kenapa Kristen tidak hidup ala Yesus? Dia adalah teladan. Iya. Dan melalui Yesus Kristus, dalam wujud Yesus Kristus, kami mengenal Allah kami. Tidak, bukan begitu. Siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Biar kamu tahu, kamu tadi memaksakan kalau Kristen harus hidup seperti Kristus hidup. Dalil yang mengatakan itu bukan saya. Yesus itu hidupnya kayak mana? Melakukan mujizat air menjadi anggur. Benar apa tidak? Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu membangkitkan orang mati. Apakah juga orang Kristen harus seperti berarti itu? Dengan kata lain, saudara. Berarti dengan kata lain, Anda saudara. Oke. Berarti dengan kata lain, Anda tidak bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus anak Maria, tapi Anda bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus Kristus yang datang kepada Paulus yang tidak pernah menyembah Tuhan. Betul? Jangan dibisu-bisukan. Betul? Kenapa? Jangan dibisu-bisukan. Anda mengatakan Anda tidak bisa hidup sama seperti anak Maria hidup. Sedangkan di dalam kitab saudara yang saya katakan tadi dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup sama seperti Kristen. Nah sekarang,
Yesus Kristus anak Maria hidupnya tidak bisa dicontohi oleh orang Kristen. Tetapi iblis yang bergelar Kristus bisa dicontohi oleh Kristen. Betul? Lanjut aja, lanjut. Nah, sekarang di dalil 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, orang Kristen harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus yang hidup kemudian di tengah-tengah Bani Israel, anak Maria, itu potong kulit. Kristus yang datang kepada Paulus tidak potong kulit. Kristen tidak potong kulit, berarti Kristen hidup sama seperti Kristus yang tidak potong kulit yang datang kepada Paulus. Oke. Selesai kita. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya Yesus yang dijumpai Paulus saat perjalanan ke Damaskus adalah Yesus yang tidak potong kulit. Coba tunjukkan dalilnya. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, baca. Baca, baca bang, silakan bang. Biar semua teman-teman tercerahkan, silakan. Nah, oke. Baca, silakan. Selanjutnya. Nah, Baca, silakan. sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, ayo. Oke. Nah, yang bukan di manusia sini- ini bersunat sebentar, atau tidak? Di sini, sebentar. Yesus Kristus yang dimaksud Paulus dalam ayat ini adalah Yesus Kristus yang dia jumpai di perjalanan saat ke Damaskus. Bukan Yesus Yesus anak- Kristus saat Betul. bukan Yesus Kristus saat mati atau hidup sebelum dibangkitkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Yesus yang disunat itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus, betul? Itu Iya dong, kemanusiaannya cuma. Kalau yang datang kepada Paulus adalah keilahiannya Ya, sekarang melalui cahaya, sekarang Yesus bukan berkata di melalui dalam. wujud. Sekarang Oke, Yesus berkata, sekarang gini. saudara. Sekarang Kita Yesus tunjukkan berkata. kita tunjukkan dalilnya di mana Paulus bertemu Yesus, oke? Ya, silakan. Karena memang ada yang bertemu. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena Yesus yang kamu temui itu bukan aku, tapi penyesat. Ayo bang. Silakan Anda boleh bantah saya, tapi hati kecil Anda harus Anda benarkan. Silakan Anda bantah. Bantah sekuat argumen Anda, tapi tolong hati Anda jangan Anda bohongi. Silakan. Ya. Silakan. Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 22. 4. Oke. Ayat 4. Oke, silakan. Yes. Ia rebah ke tanah. Ini perikopnya Saulus bertobat. Ya. Iya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Iya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Tuhan? Iya. Paulus saja sudah tahu Kalau itu Tuhan. siapa. Itu Dia Tuhan. berkata, Tuhan, katanya, Ya. akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke? Oke. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Oke, kamu mau tahu? Iya, saya mau tahu. Di ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan pengikut jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika itu,
dia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Iya, terus? Jadi cuma Yesus yang berkata di sini adalah dalam wujud cahaya yang mengelilingi dia si Paulus. Yesus bukan berkata, dalam wujud manusia. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Lalu dia mengatakan, jadi apabila engkau melihat ada orang berkata dia melihat aku di sini, aku melihat Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ingat Paulus di sini di padang gurun ketika dia ke Damsyik, dia di padang gurun dan ada Yesus di dalam bilik. Ingat surat-surat Paulus ditulis di dalam bilik penjara, aule. Oke? Bukan aule. Dalam bahasa Yunani itu adalah temeo. Nah, sekarang permasalahannya adalah penjara. Yesus berpesan, jangan bukan kau percaya. Ya, penjara ya. Yes, di dalam bilik penjara. Oke. Nah, sekarang kemudian Yesusnya berkata bahwasanya jangan kau percaya sebab itu bukan aku. Kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan cahaya yang datang kepada Paulus hanya di Paulus saja, bukan dari timur ke barat. Berarti itu bukan Yesus. Oke, jadi begini cuma. Silakan. Kalau dia mengelilingi, kalau mengelilingi berarti itu sudah dari segala penjuru mata angin. Kalau begitu utara, semua timur, orang tahu selatan, berarti. Barat Kalau dan begitu, timur. berarti semua orang tahu, termasuk di Indonesia dong. Berarti kiamat sudah datang dong. Karena Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua adalah seperti kilat yang bersinar, memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Kita harus memahami konteks mengelilingi itu cuma. Enggak, bukan saudara. Yesus datang itu untuk kedua kalinya sebagai tanda kiamat. Nah sekarang 2000 tahun tidak kiamat-kiamat. Berarti kemudian yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sebab makanya dia mengatakan oke, Oke. Terlalu banyak framing cuma. Jadi kok banyak framing pula. Sekarang menurut Yesus kedatangannya. Sabar dulu kawan. Jangan kau jadiin saya Bible. Sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan ada dua. Pertama, kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Penyesat datang bukan sebagai manusia. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Saya ulang. Yesus berkata kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus adalah bagus. Kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus sebagai manusia. Betul? Yang datang itu kepada konteks akhir zaman. Sekarang yang datang kepada kamu Paulus. bantah. Iya betul, okay. betul. Memang betul. Kamu nggak paham tentang ayat yang mengatakan dia akan datang lagi sebagaimana kamu melihat dia pergi. Yes, itu kata malaikat. Sekarang begini. Sekarang begini pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya. Menurut Yesus, kedatangannya sebagai manusia atau sebagai bukan manusia? Jawab. Gimana pertanyaanmu? Kedatangan Yesus yang kedua itu datang sebagai manusia atau datang bukan sebagai manusia? Oh, tidak. Dia akan datang sebagai sebentar. Dia datang kedua kalinya sebagai dia akan datang dalam wujud keilahiannya. Di mana itu dia katakan? Ayo. Di mana Yesus katakan itu? Bahwa dia akan datang dalam wujud keilahian. Silakan. Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kena kau di sini. Kena kau, Bang. Pindah jantungmu. Ini bukan Yesus yang berkata. Kita buka ayatnya cuma ya. Sekarang Yesus mengatakan apa? Sabar dulu. Yesus mengatakan apa?
aku datang kedua kali nanti sebagai apa? Manusia kan? Betul? Dan waspadalah kepada selain daripada itu kan? Betul? Karena penyesat akan datang mengaku Yesus Kristus. Betul? Sedangkan aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Selain itu bukan aku. Tetapi akan datang penyesat-penyesat dengan mengatasnamakan aku dan mengaku akulah Kristus. Betul? Betul. Sekarang kalau Anda mengatakan itu di akhir zaman, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Kalau kedatangan yang keduanya nanti di akhir zaman, dan Anda memaksakan kemudian yang datang ke Paulus itu adalah Yesus, itu kedatangan keberapa? Bukankah Yesus datang hanya 2 kali? Kedatanganku yang kedua dalam rupa manusia. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Berarti itu bukan aku. Waspadalah kepada penyesat, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi bila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun di Damsyik dan ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Tepuk tangan yang di bawah. Silakan, Anda pengikut Kristus yang bukan manusia. Ayo, kami percaya itu. Cuma silakan. Masih bernapas. Kamu harus paham tentang apa itu, Bang? Pribadi Yesus, tubuh Yesus setelah kebangkitan, dan dari tubuh Yesus dengan sebelum kebangkitan. Dari Yesus atau dari mana ini, Bang? Saya harus tahu. Dari Yesus atau dari mana? Karena banyak penyesat yang akan datang mengaku-ngaku Yesus. Jadi di sini kita akan buka ayatnya di Kisah Para Rasul. Itu dari Paulus. Ayat 6. Itu dari Lukas berarti, Bang. Sebentar. Ya, silakan. Mau dari Lukas pun itu, mau dari mana pun itu. Oh, enggak bisa. Di sini akan diterangkan ayatnya, oke? Iya, karena akan percaya Anda menurut Yesus akan datang. Sabar dulu. Percaya Anda bahwa akan datang sabar saudara. Percayalah bahwa akan datang penyesat. Percaya ke Anda bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Percaya nggak Anda? Percaya nggak? Di ayat 7 Kisah Para Rasul ini cuma ditegaskan. Sabar kawan, sabar dulu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut. Sabar kawan, sabar. Kita ambil kredit poinnya dulu. Percayakah Anda kepada Yesus yang berkata kepada Bani Israel muridnya yang hidup sesamaan dengan dia agar waspada sebab akan muncul setelahnya Yesus palsu yang mengaku Kristus. Percaya nggak Anda? Lanjut aja. Ya, itu sampai situ aja. Karena Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Ingat ya saudara, Kristen tak ada di situ. Yang ada di dalam aule, wilayah kelas daripada Yesus itu, Yesus sebagai guru, muridnya adalah Bani Israel. Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sebab akan banyak muncul Kristus palsu. Nah, murid-murid Yesus orang Yahudi ini kemudian diminta oleh Yesus untuk waspada. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria. Berarti Kristen dari kelompok luar inilah yang menjadi korban penyesatan dari Kristus palsu tersebut. Makanya Yahudi masih tegak berdiri hari ini, Kristen juga masih tegak berdiri hari ini. Dua keyakinan yang berbeda. Satu menyembah kepada Elohim, satu menyembah kepada Kristus. Sekarang pertanyaannya, adakah pesan-pesan yang mewaspadai penyesat yang bergelar Kristus? Ada. Siapa pengikutnya sekarang? Kristen. Jadi narasi apapun yang Anda sampaikan setelah ini, itu akan menguatkan bahwa Anda pengikut Yesus Kristus yang penyesat. Silakan. Oke. Jadi di sini seperti yang saya ucapkan tadi mengenai konteks iman.
Saya tadi mengutip ayat Al-Quran kamu bahwa 100% umat Islam akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Muhammad menjanjikan surga kepada umatnya. Sementara di ayat lain dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Betul kan Jemaah? Yang nggak ada hubungannya dengan Kristus palsu, Bang. Silakan. Nah, jadi mengenai Kristus palsu yang kamu maksud ini adalah Yesus yang sama saat dia hidup dengan murid-muridnya dan bangkit dari kematian dan hidup juga dengan murid-muridnya. Apa bedanya? Yang bersama muridnya Tidak manusia. ada bedanya Yesus itu. Yang bersama muridnya itu manusia. Yang bersama Paulus dan Kristen bukan manusia, beda Bang. Namanya aja yang sama. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia lagi. Yes. Bukan. Yes. Ketika Yesus mengatakan akan tetapi kuasanya itu yang datang berupa cahaya. Itu beda lagi tuh Bang. Nah gitu cuma. Oh enggak dong. Itulah kita keilahian Yesus itu. Oke baik. Sekarang begini. Tolong tunjukkan kalau bukan Yesus Kristus penyesat yang Anda percayai hari ini, tolong tunjukkan kepada saya penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu mana dan mana orang banyak yang disesatkan itu. Tunjukkan kepada saya kalau bukan Kristen. Silakan. Silakan Bang. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Matius 24 Yesus nomor Kristus 4. ya. Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Anda baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. ayat 4 nomor dan juga 5. Matius 24 nomor 5. Nomor 4 dan 5. Oke. Di sini ayat tentang permulaan penderitaan Yesus Kristus ya. Oke. Di ayat 3 dia berkhotbah. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya cuma. Di mana di sini Yesus Kristus? Baik. Di dalam data nomor 4-nya tentang Mesias palsu, ya banyak. Tunggu Bang, tunggu. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Di dalam data nomor 4-nya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini Bani Israel. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Penyesat itu memakai namaku. Berarti penyesat itu bergelar Yesus. Akulah Kristus, akulah Mesias. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Cukup aja itu. Loh, Mesias, tidak ada disebut Yesus Kristus. Lah, akulah Kristus, Bang. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Di sini, cuma sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Tunggu dulu. Namaku siapa? Akulah Mesias. Namaku siapa? Yesus. Tunggu dulu. Nah, Yesus. Berarti Yesus itu mengaku Mesias kan? Ya. Nah, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Nah,
Di sini menyesatkan banyak orang Yesus Kristus itu. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan sosok yang bernama Yesus Kristus. Oke. Banyak nggak setelahnya itu ikut Paulus? Setelah Yesus Kristus itu datang banyak. Nah itu dia, tergenapi kan? Tergenapi. Apalagi masalahnya? Jadi di sini kamu mengaitkan dengan konteks Mesias. Iyalah bang. Jadi harus saya kaitkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini Juma, sebentar. Setelah zamannya Yesus, di kitab Yeremia sudah dinubuatkan. Nabi palsu nomor 23. Yes, kamu tahu itu. Yes, Nabi palsunya dari mana? Nabi palsunya dari mana, Bang? Yerusalem atau dari Arab? Menurut Yeremia dari Arab. Dari Arab. Coba, mari kita buka data, silakan. Oke. Kita buka ya. Ini, saya kasih Anda sedikit ya, oksigen untuk Anda bernapas. Silakan. Baca di data nomor 9-nya mulai, karena di situ berbicara mengenai nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk. Seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang suci. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi, yaitu Nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Nabi Baal, lalu kemudian dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan melakukan ketidakjujuran. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertaubat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi tersebut, nabi Yerusalem tersebut. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab daripada para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jedor dor dan gedebuk. Bum. Paulus dari mana, Bang? Lukas. Kitab Anda berasal dari mana, Bang? Ya, silakan. Silakan Anda jadikan Yerusalem berubah menjadi Arab. Kita terangkan di sini. Ya, silakan. Jadikan Arab Yerusalem tadi. Di Yeremia 14. Iya. Itu bernubuat Yeremia 23 palsu. Bang, Yeremia 23 tentang nabi palsu. Kita ke sini dulu, Cuma Yeremia 14 ini dulu. Kita ke sini dulu. Nah, iya, boleh. Di sini juga dibuatan nabi palsu. Iya, Yeremia 14. Yes, silakan. Para nabi itu akan bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hasilnya sendiri. Ini nabi palsu ya. Iya. Terus tarafnya mana, Bang? Sebentar, kita cari dalilnya. Iya, silakan. Silakan, Bang. Itu aja narasinya. Silakan. Apanya? Di situ berbicara mengenai bangsa Israel, Bang. Ya. Yeremia 14 itu masih berbicara mengenai Bani Israel. Tidak ada berbicara mengenai Arab, Bang.
Jangan ngada-ngadi ya Bang. Jangan Bang. Nanti bangsa Arab itu digunakan oleh Allah sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan Bani Israel Bang. Itu tertulis di dalam 3221 Bang. Barulah kemudian ya dijelaskan bangsa Arab di sana. Bangsa Arab yang Tuhan pakai untuk menghancurkan kepungahan dan kesombongan Bani Israel. Saya bacakan ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jedar. Ayo saudara, jangan kau sindir orang Arab. Enggak. Nanti bisa kau sindir orang Arab ketika Tuhan ingin menghancurkan Bani Israel dengan menggunakan senjata ampuh, yaitu Bani Ismail dari keturunan Qaidar, yaitu dinul Islam. Sampai hari ini mereka hancur-hancuran ingin menghancurkan bangsa dari Qaidar, bangsa yang ummi. Mereka tak mampu, kekuatan dibantu oleh negara-negara kafir lainnya. Palestina tetap berdiri dengan kuat hari ini. Free Palestine, free Palestine. Ini sudah dinubuatkan saudaraku. Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dan dengan mereka membuat yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Ingat, Bani Ismail tidak dianggap umat kala itu. Dan aku akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi, bangsa yang jahil, bangsa yang bodoh. Siapa bangsa yang ummi, siapa bangsa bodoh di kalangan keturunan di kalangan kemudian Bani Abraham? Bani Ismail. Dikatakan bangsa yang ummi. Itu kawan. Oke. Saya rasa cukup ya, saudaraku. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Oh, begini, Juma. Saya masih mau. Ya silakan. Mengenai tadi kamu nyinggung Ismail, apa hubungannya Arab dengan Ismail? Hei, kawan. Tolong jelaskan. Oke, baik. Ketika saudara membaca sebuah dalil di dalam pemahaman kemudian orang Arab, Baginda Rasulullah Muhammad SAW menegaskan ada dua kelompok manusia di atas muka bumi ini yang kemudian memegang teguh silsilah, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Makanya kami heran ketika kemudian Paulus mengaku dia adalah orang Yahudi, tapi silsilahnya nggak jelas. Kalau Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang Arab, dia adalah orang yang memegang teguh silsilah, sama seperti Yahudi. Makanya ketika mereka menyebut nama mereka selalu menyebut bin. Baginda Rasul Muhammad SAW dikatakan begini. Nabi Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Gusam, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Ini tertulis di mana Juma? bin Khalid, bin Ilyas Sabar, bin Mudar, bin Nisar, bin Mad, bin Atnan, bin Adam, bin Humaisa, bin Salaman, bin Iwad, bin Bus, bin Kuwa, kemudian bin Awam, bin Nashid, bin Hisa, bin Buddha, kemudian bin Yadaf, bin Tabiq, bin Jahim, bin Nasih, bin Maki, bin It, bin Ibgar, bin Ubaid, bin Abdi'ah, bin Hamdan, bin Sunbun, bin Yasribi, bin Yahsan, bin Yalhan, bin Arawi, bin It, bin Dishan, bin Aishar, bin Afnan, bin Asham, bin Misqas, bin Nathit, bin Sarih, bin Sumay, bin Misi, bin Uda, bin Uram, bin Qaidar, bin Ishmael, bin Ibrahim alaihi salam. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Di dalam sebuah kitab yang bernama Sirah Nabawiyah. Silsilah silsilah Nabi Muhammad. Kalau Sirah Nabawiyah itu karangan itu cuma itu yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Pak? Tapi kalau Bang, yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Pak? Saudara,
Yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Yang tahu silsilah seseorang itu ya yang memiliki garis keturunan itu. Nah, betul sekali. Masya Allah. Apa hubungannya Arab dengan Ismail? Loh, Ismail itu Ismail. Allahu Akbar. Ismail itu punya ibunya adalah orang Mesir. Betul. Bukan orang Arab. Betul sekali. Tetapi Ismail kemudian menikah ketika dia di Paran dengan wanita Mesir. Keturunannya, anak pertamanya kemudian bernama Nebayot. Anak keduanya bernama Kedar. Dari Kedar inilah turun sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, Nabi yang didatangi sosok bernama Yesus Kristus itu silsilahnya ke Yahudi mana? Paulus itu bukan Nabi Juma. Baca Kisah Para Rasul 1 nomor 13. Itu Rasul. Bukan Nabi seperti Nabi Israel. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus di situ disebut Nabi, kawan. Dan kalau Anda mengatakan dia bukan Nabi, lalu dari mana dia mendapatkan 13 buku itu? Kalau dia bukan Nabi, ayo. Bukankah di dalam kita adalah tulisannya yang diwahyui Roh Kudus? Berarti dia Nabi, Katanya bukan Nabi. Bagaimana? Kalau Nabi dalam Israel adalah orang yang diurapi. Oh, salah. Anda baca bilangan 12. Sabar. Anda baca bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Sekarang bagi Anda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Oke. Paulus menerima pernyataan dari mana? Dari Yesus. Lalu berfirmanlah. Anggaplah sabar. Anggaplah di sini Yesus. Lalu berfirmanlah Yesus, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Yesus menyatakan diriku kepadanya. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Yesus akan menyatakan diriku kepadanya. Paulus mengatakan aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Berarti Paulus ini adalah nabi. Nabi dari Tuhan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat banyak untuk menyesatkan banyak orang dan orang pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan nabi, wow, bahaya ini. Anda bertentangan dengan kaidah kenabian di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti kaidahnya jelas. Tuhan Anda yang bernama Yesus mengutus nabinya bernama Paulus berdasarkan bilangan 12 nomor 6. Anda tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Kalau Paulus bukan nabi, berarti dia pengarang ulung. Karena hanya nabi lah yang mampu kemudian menorehkan tulisan-tulisan yang dituliskan dari asas pewahyuan dari Tuhannya. Sebagai nabi dia menerima wahyu. Berarti Paulus ini adalah nabi yang menerima wahyu dari Tuhanmu yang bernama Yesus. Sekarang, apakah dia nabi asli? Apakah yang diterimanya dari Tuhan asli? Ternyata dua-duanya palsu. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jedar. Sekira cukup, saudara? Saya harus ibadah. Jadi, di sini kita harus menjelaskan konsep tentang... Tak mungkin. Maka satu-satunya jalan, Paulus harus mengatakan, aku diutus kepada yang tidak bersunat. Petrus diutus kepada yang bersunat. Aku diutus kepada yang tidak bersunat. Karena tidak mungkin kemudian Paulus mengatakan, aku diutus kepada orang yang bersunat. Nah, bagaimana dengan suratnya? Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi sudah bersunat? Mereka harus sambung kulub gitu. Maka Paulus mengatakan, biarlah aku untuk non-Yahudi. Itu. Sedangkan Yesus untuk non-Israel, untuk Israel.
Paulus untuk non-Yahudi. Kan itu bertentangan. Nah, inilah makanya ada sayembara. Adakah saudara Kristen yang mampu membuktikan? Kalau yang kayak tadi itu kan cuman keteteran aja ya. Yesus melakukan penampakan. Mana ceritanya? Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Justru itu membenarkan Al-Quran bahwa Yesus, Nabi Isa alaihissalam digantikan oleh orang lain. Nah ini dia teman-teman, silakan. Ya, jadi kalau menurut kesimpulan saya di Matius tadi, Bang, Yesus itu sama sekali tidak bisa lagi ditemukan, dijumpai dimanapun berada, baik itu di alam mimpi maupun di alam sadar. Jadi barang siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus, itu bukan dirinya yang sebenarnya. Yes. Justru itulah si penyesat. Yes. Itu menurut dari saya, kesimpulan saya, Bang Zuma. Itu menurut Bible. Sama kita, itu menurut Bible. Kan Yesus sudah mengatakan, kemana aku pergi, kamu tidak akan menemukan aku lagi. Itu Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dia katakan di Yohanes 3 nomor 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yang dilahirkan Maria daging kan? Benar nggak? Benar, Bang. Iya betul. Nah, ya. Yang dilahirkan Maria adalah daging. Yang datang kepada Paulus daging nggak? Bukan. 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 Bukan anu. Yesus nggak itu? Bukan Yesus. Iya. Yohanes 3 nomor 6. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maria melahirkan daging. Berarti harusnya kalau dia yang datang kepada Paulus, maka yang datang itu lengkap dengan dagingnya. Makanya malaikat berkata di dalam Matius, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Nah, coba kita lihat di dalam Matius Yohanes 13 nomor 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku. Ke tempat aku pergi, engkau tidak akan dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku. Kelak, engkau akan mengikuti aku. Nah, ketika kemudian Yesus berkata, ke tempat aku pergi, kamu tidak akan pernah bisa pergi. Itu kemana perginya Yesus? Yang tidak bisa diikuti oleh muridnya. Kalau dia ke Golgota, pasti muridnya bisa pergi ke situ. Kalau dia pergi ke kubur Yusuf Arimatea, pasti murid-muridnya juga bisa pergi ke situ. Jadi kemana? Menurut Yesus ini saya akan pergi dan kau tidak akan pernah ke sana. Itu kemana? Satu-satunya ke langit. Itu maksud Yesus tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan dia berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan itu poinnya. Coba kita lihat ya teman-teman. Ketika kemudian yang datang di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah ini juga dituliskan oleh Lukas? Apakah ini juga dituliskan oleh Yohanes? Apakah pernyataan ini juga dituliskan oleh oleh Lukas? Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Ada enggak pernyataan-pernyataan ini selain daripada Matius? Enggak ada kan? Berarti dia adalah
Kristus yang datang kepada penulis Matius. Ada nggak kemudian di Matius dikatakan akulah awal dan akhir? Nggak ada. Berarti yang datang di Pulau Patmos itu adalah juga Yesus Kristus yang terindikasi, bukan yang datang kepada Matius. Jadi ada banyak Yesus, sebagaimana Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka berarti banyak. Penyesat itu banyak. Kebetulan penulis-penulis Bible antara Lukas dengan Matius dengan Yohanes, mereka tidak pernah kemudian membicarakan tentang apa yang mereka tuliskan. Sama-sama mengabarkan tentang sosok bernama Yesus. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Izin Burunda, ini aku mau sapa Bang Reza. Bang Reza, Muslim Kristen Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya Bang. Waalaikumsalam. Muslim. Iya, gimana Bang Reza? Cuma mau menyapa Bang Zuma aja. Burunda. Iya Bang. Assalamualaikum Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar menginfokan yang kemarin Bang Zuma yang dokter itu dokter loh Bang. Abang patahkan semua argumen-argumennya. Bahkan dia menyangkal sendiri Bible-nya sendiri. Ya sama yang barusan juga. Dia sangkal juga Bang barusan. Iya Bang. Sama yang tadi. Dia menyangkalnya itu katanya Bang Zuma menafsirkan sendiri, padahal dia sendiri itu yang menafsirkan Bang. Betul. Kan dia sudah ketahuan tuh ya. Nah, setelah itu dia berargumen, dia untuk menutupi kesalahan dia itu berargumen bahwa abang ini menafsirkan secara Bang Zuma sendiri yang menafsirkan, padahal itu kan Bang Zuma dari Bible sendiri real gitu kan. Iya, saya membaca Bible. Justru beliaunya yang menafsirkan secara dia sendiri gitu Bang. Itu saja sih. Baik Bang Reza, aku izin turunin ya. Benar. Iya. Ya Bang Ferry, terima kasih Bang sudah. Terima kasih Bang. Salam juga buat Ustadz Tahta, Bang Erik, Bang Handi, semuanya, bunda-bunda. Waalaikumsalam. Ya sudah sekian, terima kasih ya Bang. Salam dari Jawa Timur. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ajaran tauhid. Masya Allah. Malam Rose Black. Iya, Pagi. ini Rose Black. Muslim Kristen Bang Rose Black. Rose Black. Wah, nggak jeda dia. Report. Turunkan dulu. Ando. Halo. Ini Ando. Kristen ya? Saya Kristen. Ya, silakan Bang Ando. Oh, terima kasih. Saya Bang Juma. Selamat malam. Malam Bang. Saya ini di Almeida 46 ada disebut Taurat dan Injil. Saya bertanya, sebenarnya itu Taurat itu diturunkan ke Nabi Isa, diberikan. Injil itu kira-kira tahun berapa dan di mana wujudnya sekarang? Mau dijelasin wujud Taurat dan Injil. Baik. Oke. Injil itu kitab ketetapan. Ya. Hikmat.
yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam apakah diterima oleh Bani Israel? Ditolak. Jadi kalau oknumnya saja ditolak, bagaimana mungkin ajarannya diterima? Satu. Yang kedua, ketika Anda bertanya, mana Injilnya? Tolong dicerna pakai logika pertanyaan saudara itu. Injil itu ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Kok Anda tanya ke saya? Harusnya Anda tanya kepada Bani Israel. Atau paling tidak pewarta-pewarta yang menuliskan tentang Nabi Isa alaihissalam beserta dengan ajarannya yaitu Injil. Anda tanya di dalam Bible. Kenapa? Karena di dalam Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8, Yohanes 1 nomor 53, Yohanes memberitakan bagaimana Yesus memanggil Filipus di Galilea untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 8, di situ jelas tertulis nomor 35 bagaimana Filipus setelah dipanggil oleh Yesus, Filipus memberitakan Injil Yesus. Andalah yang harus menyampaikan kepada kami dan menunjukkan kepada kami mana Injil Yesus itu. Oke, sebegini Bang Juma. Karena silakan. Tunggu. Kalau Al-Maidah itu perkataan Allah, ya. Yes. Allah berkata, Allah Bang Juma berkata nih, dan kamu menurunkan Injil. Berkata, yang berkata Allahnya Juma. Maka kami menurunkan Injil kepadanya, termasuk Taurat. Makanya saya bertanya, Anda Juma sebagai pengiman Al-Quran, itu yang saya tanyakan. Jangan balik bertanya kepada kami. Itu jelaskanlah ayat ini. Saya jelaskan. Allahnya Bang Juma yang bertanya, kami menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Jadi gini, saudara. Sekali lagi saya ulang ya, ini yang kedua kalinya ya. Taurat itu untuk Bani Israel melalui Nabi Musa. Kalau Anda cari kepada saya sebagai Muslim, berarti kepala Anda gepeng. Kepala Anda cilak berarti. Kepala Anda bocor, kiri kanan. Anda sendiri tahu Taurat itu untuk Bani Israel. Anda minta ke saya. Saya bukan Kristen yang suka ngambil terjemahan kitabnya orang. Oke, yang kedua, Injil diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Lagi-lagi Anda minta ke saya. Itu artinya Anda kempes otaknya. Kerdil. Nggak seperti itu. Yang berkata menurunkan Injil Allahnya siapa Bang Juma? Diturunkan kepada siapa? Allah mengatakan menurunkan Injil kepada siapa? Diturunkan kepada siapa? Itu di kitabmu dan kamu mengimaninya. Diturunkan kepada siapa Bang? Kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabi yang diutus kepada siapa Bang? Anda harus. Gimana orang ini ya? Udah saya jangan demo terus lah. Kan ya makanya kami menurut. Iya. Bukan lagi di mute, gue injak lehermu turun. Betul-betul. Inilah yang Al-Quran katakan bahwa orang yang memperbodoh diri itu adalah orang yang zalim, dan orang zalim itu adalah orang yang menolak ajaran agama Islam. Kenapa dia tolak? Ya karena kafir. Karena kekafirannya kemudian itulah sampai otaknya tidak berfungsi. Wa qaulihim, kata Allah, maka aku hukum dia karena ucapan dia. Kenapa otak Anda tidak berfungsi? Karena Anda sedang dihukum hari ini. Tuhan menghukum karena Anda mengatakan Nabi Isa itu disalib dan dibunuh, makanya Anda dihukum. Anda sendiri membaca dalam Al-Quran terjemahan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, lalu Anda minta kepada umatnya Nabi Muhammad. Itu namanya apa namanya itu ya, Bang Andi? Ya, Long. Tomalasa. Itu namanya tomalasa. Tomalasa.
Jadi Al-Quran mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini? Yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal sudah diajak kepada Islam. Menolak Islam sama dengan menolak petunjuk. Orang yang menolak Islam, orang yang tidak diberi petunjuk. Dia membaca dalil Taurat dan Injil, di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada cahaya, petunjuk bagi Bani Israel. Tapi dia tanya, mana kitab itu Bang Sema? Inilah yang Al-Quran katakan, wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang zalim. Karena Anda zalim. Anda zalim. Anda telah membaca Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Anda tanya ke Bang Suma, mana Injil dan Taurat itu Bang Suma? Lah tolo. Itulah tolo. Tidak dapat petunjuk Anda. Kalau kami jelas petunjuknya. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Petunjuknya jelas. Yesus mengaku diutus kepada Bani Israel. Selesai. Anda ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Manusia. Apakah Yesus anak Maria? Ya. Apakah dia manusia? Ya. Apakah Anda menyembah Yesus? Ya. Apakah sembahan Anda itu bukan manusia? Ya. Kenapa demikian? Karena kata Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mau sekuat apapun mencari celah dalam Al-Quran, tidak akan pernah mendapat petunjuk. Karena Anda zalim. Itu judul, itu intinya itu di situ. Mutar-mutar, tua mana Maria dengan Yesus? Tua Maria. Apakah Tuhan itu lebih duluan daripada Maria? Ya, lebih duluan daripada Maria. Tua mana Yesus daripada Maria? Tua Maria. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Tuhan. Apakah Tuhan lebih duluan daripada Maria? Ya, lebih duluan Tuhan daripada Maria, karena Tuhan tidak berawal. Apakah Maria melahirkan Yesus? Ya, Maria melahirkan Yesus. Tua mana Maria dengan Yesus? Nah, ada dulu yang pernah menjawab, lebih tua Yesus. Malah saya tanya, siapa yang melahirkan? Yesus melahirkan Maria atau Maria melahirkan Yesus? Ada yang mengatakan apa? Yesus melahirkan Maria. Cobalah. Kenapa demikian? Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Tuh. Nah, ini yang terjadi, kawan. Taurat untuk Bani Israel diminta ke saya. Tanya kepada Bani Israel, mana itu Taurat? Apakah untuk kalian atau untuk Islam? Pasti orang Israel akan mengatakan untuk kami. Mana? Tanya dia mana Taurat itu. Jangan kau tanya ke saya. Oke teman-teman, silakan. Tapi pada prinsipnya kami umat Islam harus mempercayai bahwa Taurat itu Nabi Musa ke Bani Israel, sebatas itu aja. Injil ke Nabi Isa alaihissalam Bani Israel itu aja, jangan suruh buktikan. Al-Quran itu hanya menceritakan, mengkisahkan bahwasanya Taurat dan Injil itu pernah diberikan, diturunkan kepada Bani Israel. Anda sebatas itu doang. Iya. Karena Al-Quran itu bukan Taurat, Al-Quran itu bukan Injil. Betul kan, Bang? Sekali, Masya Allah. Jadi gini kawan, ada kejadian kemudian terkait bom Hiroshima. Kita ceritakan nih, ada orang ngamuk. Mana kejadiannya, di mana? Kenapa bisa gini? Kenapa kau jiplak? Emang kau orang Jepang? Gak ada yang kayak gitu. Kita hanya menceritakan. Berbeda dengan saudara kita Kristen. Memang bukan hanya sekedar menceritakan.
tapi mengambil kitabnya orang lain meskipun hanya terjemahan. Nah, orang Kristen lah yang harus menunjukkan, bukan kami. Kami tidak ada Taurat. Kalian yang bukan Bani Israel, yang bukan untuk kalian Taurat itu diutus, tapi kok ada di dalam agama kalian meskipun dalam bentuk terjemah, dan kalian mengatakan itu perjanjian lama. Apa hak kalian mengatakan itu? Apa hak kalian menggunakan itu? Dan siapa yang memberikan legitimasi Anda menggunakan kitabnya Yahudi? Nah, ini yang membuat Pak Bom sampai hari ini belum kentut. Udah hampir sebulan lebih belum pernah sampai sekarang, sejak saya berdebat. Artinya adalah beban pembuktiannya itu sama Oten karena dia yang mempergunakannya. Ya, bukan kita. Bukan kita. Mestinya dia yang nerangin dong. Jangan lu, ya ini benar kata Banyu, pertanyaanmu itu sebenarnya kau yang harus membuktikannya, bukan kami gitu. Iya. Ya, gitu. Apakah benar yang tertulis di Bibelmu itulah Injil Yesus? Nah, kan itu. Apakah benar yang perjanjian lama semua itu yang kau anggap kitabnya Nabi Musa? Itu kau yang buktikan karena kau yang pakai, bukan kami.